belakangan penurunan stunting yang masih tinggi, pemerintah Kabupaten Banyumas tidak tinggal diam. Melalui acara Rembuk Stunting Kabupaten Banyumas tahun 2025 yang digelar di Pendopo Sipanji Purwokerto Selasa 15 Juli 2025, berbagai elemen masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan ikut serta mempererat langkah konkret untuk menghadirkan generasi yang sehat dan bebas dari masalah gizi kronis. Acara ini secara resmi dibuka oleh Bupati Banyumas, Sadewo Trirastiono, dan dihadiri kurang lebih 150 peserta. Kegiatan ini menjadi wadah untuk merumuskan perencanaan yang lebih matang dalam menjawab tantangan nyata penurunan angka stunting. Sebagai bentuk keseriusan dan komitmen bersama, acara ini juga diisi dengan penandatanganan komitmen Rembuk Stunting yang dilakukan oleh Bupati Banyumas, Kepala Bapeda Litbang, perwakilan Dinas Kesehatan, serta Kepala DPPKB P3A. Jadi angka stunting di Kabupaten Banyumas saat ini tahun 2024 itu 19,6. Itu masih di bawah rata-rata nasional 19,8, tapi di atas rata-rata Jawa Tengah 17,1. Sehingga saya berkomitmen dengan seluruh jajaran, dengan Bu Wakil, dengan Pak Ketua Dewan, untuk genjot supaya proses angka stunting itu ditekan terus. Saya tidak mungkin mentargetkan 0% enggak, tapi kita berupaya menekan. Salah satunya ya diskusi dengan teman-teman Dewan, nanti untuk lebih memasifkan tentang penurunan angka stunting, maka DP3PKB ya, itu akan digabungkan dengan Dinas Kesehatan. Jadi yang ditangani dalam satu dinas rencananya, mudah-mudahan itu bisa terwujud tahun 2026. Juga untuk efisiensi anggaran. Kemudian tadi saya meminta setiap dinas, saya mencontohkan diri saya dulu, ya, saya akan mengampu 5 stunting. Jadi kita akan bantuan kepada 5 stunting, 5 anak stunting. Stunting itu dari kandungan ya. Kemudian saya menghimbau, tapi saya tidak memaksa, menghimbau kepada dinas-dinas untuk juga mempunyai anak asuh stunting. Ya boleh 2, boleh 1, tergantung kemampuan masing-masing. Saya kalau kemudian kita memberi contoh seperti itu, harapannya bukan hanya dari pihak pemerintah, tetapi dari pihak swasta pun mau melakukan itu. Jadi kita bareng-bareng kroyok bagaimana kita menurunkan angka stunting di Kabupaten Banyumas. Dengan berkomitmen bersama jajarannya, Bupati Banyumas mengupayakan penurunan angka stunting menurun secara maksimal dan menghimbau kepada seluruh dinas untuk mengasuh anak berisiko stunting sejak dalam kandungan dengan jumlah semampunya. Sebagai bentuk realisasi dan ajakan program tersebut, Bupati Banyumas menyampaikan akan mengasuh 5 anak beresiko stunting. Hari ini kita melaksanakan kegiatan Rembuk Stunting di Kabupaten Banyumas, di mana kegiatan Rembuk Stunting ini rutin kita laksanakan setahun 1 kali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi konvergensi dalam percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Angka stunting di Kabupaten Banyumas tahun 2024 ini masih di angka 19,6%. Artinya masih jauh dari angka target nasional yaitu 14%. Ya. Kemudian langkah-langkah upaya yang dilakukan di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan program yang dilakukan oleh BKKBN, yaitu ada 5 program yang dikenal dengan Quick Win atau percepatan program. Yang pertama ada Genting, kemudian ada Tamasya, kemudian ada Gati, kemudian ada Lansia Berdaya, dan yang terakhir adalah Super Apps. Kegiatan yang pertama adalah Genting. Genting ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Alhamdulillah Kabupaten Banyumas memiliki target yang cukup banyak, yaitu sekitar 9.255. Nah, bagaimana mencapai itu? Yang pertama, kita perlu bantuan tentunya sesuai dengan komitmen pimpinan daerah, Pak Bupati, untuk bisa menggerakkan para stakeholder, kemudian juga menggerakkan para pejabat wilayah, antara lain camat, kades, untuk mencari orang yang mampu dan peduli tentang percepatan penurunan stunting, yaitu menjadi orang tua asuh. Kami contohkan di Kecamatan Purwojati dengan kolaborasi dengan tokoh masyarakat, kemudian ada YouTuber juga, di mana sudah mengangkat sekitar 19 anak menjadi anak asuh stunting. Nah, demikian Pak Bupati juga tadi sudah kita dengar bersama dalam kegiatan Rembuk Stunting, beliau memprakarsai dengan 5 anak asuh stunting. Nah, sehingga nanti akan diikuti oleh OPD dan rumah sakit di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi langkah konkret dari kegiatan Rembuk Stunting ini, kami berharap mudah-mudahan
OPD dan rumah sakit pendamping kecamatan yang sudah terlaksana, sudah sejak awal kita laksanakan dapat ditingkatkan kembali. Dan insya Allah angka percepatan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas insya Allah dapat dicapai, syukur-syukur bisa mencapai 14%. Amin ya rabbal alamin. Pemecahan masalah stunting adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sektor kesehatan, melainkan pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat. Genting merupakan satu dari 5 program strategis percepatan penurunan stunting di wilayah Banyumas. Pihak DPPKB P3A Banyumas juga telah memetakan wilayah prioritas di Kecamatan Cilongok, Sumbang, dan Kembaran sebagai wilayah dengan tingkat kasus stunting tinggi. Komitmen Bupati Banyumas dan keterlibatan aktif berbagai unsur, termasuk DPPKB P3A, menunjukkan bahwa penanganan stunting telah menjadi agenda prioritas yang ditangani secara terstruktur dan terukur. Masalah stunting bukan sekedar urusan kesehatan semata, tetapi menyangkut masa depan generasi penerus. Kegiatan Rembuk Stunting menjadi media strategis yang memperkuat sinergi lintas sektor dan peran masyarakat dalam menekan angka stunting secara berkelanjutan. Kondisi stunting pada anak akibat kekurangan gizi kronis ini tak hanya berdampak pada kesehatan, namun juga mempengaruhi kecerdasan dan produktivitas di masa depan. Rembuk stunting bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan upaya konkret memperkuat sinergi lintas sektor dalam menekan angka stunting di wilayah Kabupaten Banyumas. Kami berharap bahwa ada sinergitas dalam rangka penurunan percepatan stunting, baik itu intervensi sensitif maupun intervensi spesifik. Fasilitas ataupun sarana prasarana yang disiapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak akan bisa berfungsi dengan optimal tanpa ada peran serta masyarakat serta kepedulian keluarga. Mari kita sama-sama peduli untuk menurunkan stunting di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan survei status gizi Indonesia tahun 2024, angka stunting di Banyumas masih berada di 19,6%. Angka ini lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang berada pada angka 17,1%. Fakta tersebut menjadi alarm serius yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk bergerak lebih progresif. Evaluasi kegiatan pelaksanaan konvergensi stunting di tahun 2024 akan disampaikan data-data capaian kita di tahun 2024 dan akan kita sampaikan juga rencana target di tahun 2025. Jadi
Penyelesaian stunting tidak hanya berdiri sendiri oleh 1-2 OPD, tapi melibatkan seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, baik oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta. Kemudian terkait dengan program yang akan dilakukan adalah masing-masing OPD punya peran. Ada yang terkait dengan teknis maupun non teknis atau langsung dan tidak langsung. Misalnya kalau langsung itu kan pemberian makanan tambahan, vitamin dan sebagainya. Yang tidak langsung adalah OPD yang terkait dengan permasalahan stunting, misalnya terkait dengan air bersih, sanitasi dan lain sebagainya. Sehingga diharapkan pada hari ini ada peningkatan peran serta yang akan dilakukan masing-masing OPD yang akan datang. Tidak hanya OPD juga sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah wilayah kecamatan dan desa. Nanti juga akan kita sampaikan peran serta tim penggerak PKK, masyarakat maupun swasta. Demikian. Penyebab stunting tidak tunggal, tetapi saling terkait satu sama lain. Dari data yang ada, banyak balita yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional, mengalami riwayat penyakit, ibu hamil bermasalah, serta tinggal di rumah dengan jamban tidak sehat dan akses air yang terbatas. Selain itu, faktor perokok dalam rumah tangga menjadi penyumbang terbesar. Dari 14.405 balita terduga stunting, tercatat sekitar 74% tinggal di rumah yang dengan perokok aktif. Artinya, sekitar 10.570-an anak terdampak karena paparan asap rokok dari orang tua anggota keluarga di rumah. Oleh sebab itu, disepakati bahwa perokok tidak boleh merokok di dalam rumah, serta anak-anak di bawah usia 18 tahun tidak diperkenankan membeli rokok di warung. Langkah ini menjadi gerakan kecil, namun berdampak besar untuk memutus mata rantai stunting dari rumah. Langkah lanjut dari rembuk stunting ini adalah penguatan kolaborasi antara OPD dan tim konvergensi stunting yang akan melakukan pemantauan dan evaluasi rutin setiap bulan. Hal ini untuk memastikan intervensi berjalan efektif dan tidak ada wilayah yang tertinggal. Dari hasil rembuk stunting ini, kami dari bidang pengendalian penduduk bahwa rembuk stunting ini wajib dilakukan 1 tahun sekali dan wajib dihadiri oleh Bapak Bupati Banyumas. Rencana tindak lanjut dari rembuk stunting ini adalah setelah ini akan ada kegiatan-kegiatan pertemuan untuk bagaimana merembuk stunting dengan permasalahan-permasalahan stunting di Kabupaten Banyumas. Seperti tadi yang disampaikan Bapeda Litbang, Kepala Bapeda Pak Dedi Nur Hasan STM SI, bahwa ada 15 kecamatan dengan lokus tertinggi yang harus diintervensi. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada 70% dari kesehatan lingkungan yang tidak segera diintervensi itulah penyebab stunting. Maka 15 desa lokus stunting ini akan bersama-sama diintervensi untuk penanganan kesehatan lingkungan seperti pemenuhan air bersih, jamban, dan lingkungan yang sehat. Kemudian untuk 31 indikator nanti kita akan bekerja sama dengan OPD-OPD yang terkait bersama-sama dengan tim konvergensi stunting. Kemudian mungkin akan ada kegiatan pelaporan data yang akan dilaporkan setiap bulan dan kami tim konvergensi stunting di bawah Kepala Bapeda Litbang selalu melaksanakan rapat rutin untuk menuntaskan percepatan pencegahan penurunan stunting di Kabupaten Banyumas. Dengan memanfaatkan fasilitas yang diberikan untuk penanganan stunting, hasil positif juga mulai terlihat di sejumlah wilayah, salah satunya di Kecamatan Kalibagor, di mana peran aktif warga dan kolaborasi lintas sektor berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan. Masalah stunting adalah masalah yang menjadi isu nasional. Dan bagi kami di tingkat kecamatan, kami berkomitmen untuk memfasilitasi bagaimanakah dari desa-desa yang ada di kecamatan. Kebetulan saya adalah sekcam di Kecamatan Kalibagor, memfasilitasi dari desa yang ada di Kecamatan Kalibagor, ada 12 desa, itu mengalokasikan anggaran, sehingga di masing-masing desa ada kegiatan yang support untuk pengelolaan stunting maupun pencegahannya.
melalui kegiatan pemberian makan tambahan, kemudian ada penyuluhan, itu kami lakukan pengkawalan, kami lakukan evaluasi untuk pelaksanaan di masing-masing desa. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, alhamdulillah Kalibeger juga secara angka membaik dan alhamdulillah sudah menunjukkan hasil yang bermakna. Kemudian untuk lintas sektor di tingkat kecamatan juga ada upaya yang alhamdulillah bermakna karena di kecamatan juga ada PMT khususnya untuk anak-anak yang secara ekstrim menunjukkan berat badan yang di bawah standar. Kemudian dengan lintas sektor juga karena kami adalah di Kalibogor itu dengan Rumah Sakit Bunda Arif, kooperatif dan bersama aktif dengan kami untuk melakukan tindakan upaya lanjut ketika di Puskesmas ada upaya tapi tidak menunjukkan hasil yang bagus, maka dirujuk ke Rumah Sakit Bunda Arif. Secara kedinasan kami di bawah komandan atau di bawah koordinator, di bawah fasilitasi dari Dinkanak. Jadi beberapa hari lalu kami juga difasilitasi pada saat gemar makan ikan. Kita dicanangkan, kemudian ada bantuan dari Dinas Pertanian dan Perikanan untuk Kecamatan Kalibogor untuk mendapatkan bantuan ikan. Ini sangat support untuk stunting. Jadi secara umum kami dari kecamatan siap untuk terus secara bekerjasama dengan lintas sektor, dengan lintas fungsi, bagaimanakah stunting di Kabupaten Banyumas itu semakin membaik dan harapannya menuju zero stunting. Amin. Sukses untuk Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, dari berbagai kecamatan pastinya menyiapkan untuk terus bekerja sama dengan berbagai pihak guna meningkatkan penanganan stunting di Kabupaten Banyumas dengan target ambisius untuk mencapai zero stunting. Salah satu momen penting dalam rembuk stunting ini adalah pemberian penghargaan kepada 5 desa berprestasi dalam penanganan stunting. Di antaranya Desa Karanganyam, Kecamatan Lumbir, dengan kategori penurunan jumlah dan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2023 sampai 2024. Desa Kaliputi, Kecamatan Purwojati, dengan kategori angka stunting terendah pada tahun 2024. Kemudian Desa Karangjati, Kecamatan Kemrajen, dengan kategori penurunan prevalensi stunting tertinggi. Desa Kasegaran, Kecamatan Cilongok, dengan kategori inovasi kampung bebas asap rokok. Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, dengan kategori alokasi anggaran stunting terbesar dengan kinerja terbaik. Di desa saya, Desa Karangjati, termasuk salah satu penerima daripada penurunan prevalensi stunting tertinggi, yang mana pada kesempatan ini yang pertama saya ucapkan terima kasih khususnya pada seluruh warga Kemrajen, terus warga Desa Karangjati, dan juga pada semua saja pihak yang telah membantu untuk percepatan penurunan angka stunting. Pada kesempatan ini ada beberapa hal memang yang saya lakukan. Yang pertama itu memang kita selalu rapat koordinasi. Artinya rapat koordinasi ini juga untuk menentukan arah kebijakan bagaimana kita bisa memberikan penurunan angka stunting yang juga kita kemas dalam mini lokakarya, yang mana ini juga menghadirkan semua stakeholder sehingga semuanya bisa untuk bareng-bareng bersama untuk menyelesaikan masalah stunting. Yang berikutnya lagi juga kita di sisi lain juga menggandeng untuk dinas yang merupakan dinas pendamping kita, yang mana dinas pendamping kita juga membantu mensuplai untuk penurunan angka stunting, termasuk juga dari rumah sakit pendamping kita juga memanfaatkan beliau, terutama khususnya bagi anak-anak stunting ini yang mungkin mengalami ataupun ada sakit ataupun mungkin ada penyakit tertentu yang harus memang ditangani. Yang berikutnya lagi juga kita memanfaatkan semua kader yang ada. Ini khususnya untuk kader BPKBD ataupun unit-unit kadernya dan termasuk kader-kader semua yang ada di masing-masing desa yang terbawah. Dan juga pada kesempatan ini yang terpenting juga pendataan ini memang harus valid. Ya, makanya selalu juga secara rutin berval kita lakukan sehingga kita bisa tepat sasaran nanti untuk mana-mana yang akan kita prioritaskan untuk di penanganan stunting. Termasuk juga untuk desa-desa juga mendukung dengan anggaran penurunan angka stunting sehingga semuanya bisa teratasi, terutama juga untuk permakanan. Nah, permakanan ini pun juga kita semuanya harus tepat sasaran. Apa artinya permakanan kalau tidak tepat sasaran? Nah, artinya betul-betul memang permakanan ini sampai dan bisa dimakan
oleh anak stunting. Nah, ini termasuknya percepatan daripada penurunan angka stunting. Dan alhamdulillah untuk sampai hari ini untuk penurunan angka stunting kita termasuknya juga signifikan, bagus, dan termasuk kemarin tadi pagi ini untuk prevalensi penurunannya termasuk kitanya termasuk tertinggi. Itu aja sementara yang saya sampaikan. Yang terjelas adalah kita semua menggandeng semua unit, semua tokoh masyarakat, dan semua para pengusaha-pengusaha yang bisa untuk bisa membantu penurunan stunting. Itu kunci pokoknya, yaitu stakeholder kita gandeng semuanya. Upaya menurunkan angka stunting di Kabupaten Banyumas bukan sekedar seremonial, tetapi langkah nyata yang melibatkan semua pihak dari pemerintah hingga masyarakat. Dengan komitmen bersama, kolaborasi lintas sektor, dan semangat gotong royong yang terus dijaga, Banyumas optimis mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan bebas dari stunting. Karena masa depan anak-anak Banyumas adalah tanggung jawab kita hari ini, besok, dan seterusnya.